Baik, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan waktu pada hambanya Bapak Pendeta Charles. Baik, terima kasih Pak Pendeta Pardosi. Selamat pagi juga untuk Ibu Siti yang baru bergabung dalam ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Oh ya, oke, maaf. Oh ya, ya selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga untuk Ibu Siti yang sudah bergabung dengan kita pagi hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Selin juga sehat ya. Ya, terima kasih untuk keluarga Bapak Panjaitan. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi semuanya. Mari kita bersyukur. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Begitu bersemangat ya Tuhan di pagi hari ini. Puji-pujian yang sudah dinaikkan, memuliakan Engkau Bapa di surga. Darah-Mu yang menyucikan kami dan memberikan kami Tuhan harga yang mahal dengan tebusan yang Engkau kerjakan, yang Engkau lakukan ya Tuhan. Menjadi sukacita, sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah bisa beristirahat, tidur dengan tenang. Dan pagi hari ini dengan semangat yang terjaga dari Tuhan kami bisa bangun bersama-sama bersyukur. Berterima kasih ya Tuhan untuk kemurahan hati Tuhan. Hari yang Kau berikan sangat berharga bagi kami. Untuk kami jalani memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami terlebih dahulu Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi salam selamat pagi buat kita semuanya. Salam kudus, terima kasih saudara-saudaraku yang penuh semangat dan sangat terberkati di pagi hari yang indah ini. Kembali lagi saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, semakin kita mendalami ya apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman rahasia yang dibukakan dari kitab Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan semangat kita semakin terjaga ya untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 1. Saya akan langsung membacakan saja ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Ayat 6 dan 7 Galatia pasal 1. Ya, pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudaraku mengikuti ya. Ya, supaya nantinya Bapak Ibu Saudara bisa dapat membayangkan bagaimana firman Tuhan secara detail, secara rinci, ya, menggambarkan kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Itu adalah merupakan sumber sukacita dan kesaksian kita, ya, dalam kehidupan kita ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 1. Judul perikopnya hanya satu Injil. Hanya satu Injil yang menyelamatkan saat ini. 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil adalah kabar baik, yang sebenarnya bukan Injil, bukan kabar baik.
hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, memutarbalikkan kabar baik yang sudah kita dengar tentang Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berdiri teguh ya di dalam kebenaran, berita sukacita, kabar baik yang sudah kita terima. Amin. Kita tidak akan mau ya tergoncangkan, kita tidak akan mau tergoda lagi, kita tidak akan mau mundur dan tidak akan mau meninggalkan, dan kita tidak mau mengabaikan lagi kebenaran yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Harus terus maju ya, berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya sudah beberapa kali menjelaskan juga bahwa jemaat Galatia ini ya bukanlah jemaat yang patut dicontoh ya dalam sikap mereka terhadap Injil Kristus. Karena mereka mau tergoda dengan godaan dari pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang datang kepada mereka, dan kemudian mereka gampang sekali, begitu cepat mereka berubah dari mereka sudah mengetahui, sudah mengerti, sudah menerima, sudah menikmati, sudah merasakan bagaimana berita Injil kasih karunia. Kemudian selanjutnya karena mereka tidak bertumbuh di dalam kebenaran pengenalan firman Allah, mereka akhirnya tergoda dan jatuh mengikuti pengajaran yang membuat iman mereka menjadi kerdil. Ya, menjadi kerdil ya. Menjadi mengecil ya, akhirnya mereka tidak menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita banyak belajar dari sini ya. Karena itulah maka di sini Paulus selalu menekankan ya bagaimana bagaimana orang Kristen, bagaimana orang kudusnya Tuhan tetap konsisten bertumbuh kuat di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam kesaksiannya adalah karena pertama-tama harus terus belajar memahami dengan baik tentang Injil Kristus ya, yang telah menyelamatkan kita, dan kita harus terus menyaksikan itu kepada semua orang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin pagi saya sudah menjelaskan bahwa menyaksikan wajah Kristus, melukiskan wajah Kristus saat ini bukan lagi secara jasmani, ya, bukan lagi dilukiskan dengan tangan manusia, ya, dilukiskan dengan gambaran-gambaran oleh tangan manusia. Tidak bisa dilukis wajah Yesus saat ini dengan tangan manusia. Karena Yesus saat ini adalah roh, ya. Jadi roh yang menghidupkan. Kalau dulu ketika Yesus ada di bumi ini, bisa saja ya wajahnya dilukis oleh manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekarang Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan Dia melampaui dimensi daripada apapun di dunia ini, melebihi dari dunia ini, ya, melingkupi seluruh dunia ini. Dia adalah Tuhan, Dia adalah roh yang menghidupkan, jadi tidak bisa dilukiskan, digambarkan dengan gambaran secara fisik atau secara hal-hal yang bersifat material. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, ya. Makanya sekarang Bapak Ibu Saudara,
Yesus bisa dilukiskan dengan apa? Yesus bisa digambarkan dengan apa? Dengan pemberitaan, amin. Ya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi melukis wajah Yesus, menggambar wajah Tuhan, kemuliaan Tuhan saat ini, ya, bukan dengan cahaya-cahaya yang dibuat oleh alat-alat tulis atau gambar dan sebagainya, oleh kamera, efek kamera, tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak bisa dengan pikiran manusia saat ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu sebenarnya, bagaimana Allah itu sebenarnya, ya. Jadi Allah itu, Tuhan itu bisa digambarkan, ya, dilukiskan saat ini agar manusia mengerti dengan baik adalah dengan pemberitaan. Itulah sebabnya ada apa? Itulah sebabnya ada Injil. Amin. Injil kan berita Bapak Ibu Saudara. Injil adalah kabar, berita sukacita, kabar baik. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus Tuhan saat ini tidak bisa digambarkan dengan mimpi lah, dengan penglihatan lah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, itu pembohongan semua. Ya, itu adalah penipuan dan itulah, ya, orang-orang seperti itulah yang datang mengkelirukan iman daripada jemaat Galatia ini. Dan sekarang ini banyak orang yang berusaha ingin menggambarkan Yesus Kristus Tuhan dengan hal yang duniawi. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara, karena itulah Paulus mengatakan, ya, kenapa kamu berbalik? Kenapa kamu berputar? Ya, kenapa kamu meninggalkan pengertian kamu tentang Injil kasih karunia? Ya kan? Berarti kamu berpaling dari wajah Yesus. Kamu sudah berhadap-hadapan dengan wajah Kristus yang sudah dimuliakan dengan pengertian kebenaran Injil kasih karunia Allah, malah kamu berbalik membelakangi dan kamu, ya, menjadi lemah dan kamu menjadi bodoh, kata Paulus, ya. Kamu mengikuti pengajaran yang lain yang membawa kamu kepada kedagingan, kepada hidup lama, ya. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita maju terus di dalam terang kebenaran Injil Kristus. Amin. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, ya, saya kembali lagi ingin menegaskan dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Injil atau kabar baik itu di dalam Alkitab bukan hanya satu, ya. Tergantung konteksnya, tergantung kepada siapa dan kapan Allah menyampaikan dan dengan maksud apa. Kemarin kita sudah lihat bahwa dikatakan bahwa Injil sudah disampaikan kepada Abraham. Apa itu kabar baik? Kabar baik yang bagaimana? Kabar baik tentang, ya, Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi, ya. Dan itu melalui siapa? Melalui bangkitnya keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, ya. Dan itu bukan sedang terjadi sekarang ini, karena kita tidak menerima berkat keselamatan melalui kebangkitan daripada bangsa Israel sebagai bangsa yang taat kepada Tuhan, ya. Nah, karena itulah saudara-saudaraku, berita Injil atau kabar baik yang disampaikan oleh 12 rasul, ya, 12 murid Yesus tanpa Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain, itu adalah kabar baik yang diteruskan mereka, ya, yang merupakan kelanjutan daripada kabar baik atau berita sukacita yang ditujukan bagi bangsa Israel, ya, yang ditujukan bagi bangsa Israel. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kabar baik yang mereka terima adalah mengenai kerajaan Allah di bumi ini, ya,
sekali lagi mengenai kerajaan Allah di bumi, ya, dan tidak secara khusus, ya, mereka yaitu 12 murid Yesus, orang-orang Israel, mempercayai tentang salib Kristus. Tidak, Bapak Ibu Saudara, seperti kita sekarang ini, ya, sebagai tubuh Kristus, kita mempercayai kabar baik adalah mengenai apa? Mengenai salib Kristus. Ya, kalau Petrus, Yohanes, Yakobus dan orang-orang Israel, mereka bukan mempercayai kabar baik, ya, sehingga mereka diselamatkan, mempercayai salib Yesus, tidak. Ya, mereka mempercayai kelahirannya dan Yesus datang untuk menjadi raja bagi mereka, Mesias bagi mereka. Itu saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu mari kita lihat contoh-contoh, ya, di dalam Alkitab bagaimana Petrus diselamatkan bukan karena percaya bahwa Yesus telah mati menghapus segala dosanya. Kita lihat dulu, ya, kabar baik digambarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dari Yohanes pasal 1. Mari Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 1. Kita lihat pelan-pelan, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya Bapak Ibu Saudara dapat membandingkan dengan baik betapa mulianya kabar baik, kabar sukacita yang kita miliki saat ini tentang kasih karunia Allah, Yesus Kristus mati menghapus segala dosa kita. Yohanes pasal 1, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu sudah melihat itu? Yohanes 1, Yohanes 1 ayatnya yang ke-35. Sebentar. Yohanes 1 ya, ayatnya yang ke-35 saya akan membaca, ya. Di situ judul perikopnya apa? Murid-murid Yesus yang pertama. Nah, kita lihat bagaimana murid-murid Yesus yang pertama, ya, ketika mereka melihat wajah Yesus secara jasmani, secara fisik, Yesus yang hidup, firman yang menjadi daging, ya, bagaimana mereka mendengarkan gambaran tentang keselamatan yang diberikan Yesus, diberitakan Yesus pada mereka. Ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi dia melihat wajah Yesus, ya. Dia berhadap-hadapan dengan wajah Yesus secara jasmani, secara fisik. Dan ketika ia melihat Yesus, ayatnya yang ke-37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi yang dikatakan oleh Yohanes adalah apa? Ketika ia melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah. Begitu, ya. Itu saja, simple. Ayatnya yang ke-38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi begitu, ya, Bapak Ibu Saudara.
Nah, jadi mereka mengikuti Yesus ya secara jasmani, mereka melihat Yesus secara fisik hanya dengan cara yang simpel saja, yang sederhana, mengakui Yesus sebagai anak domba Allah. Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada disinggung tentang ya salib, penebusan oleh darah Kristus, tapi mereka langsung saja mengikuti Yesus secara fisik. Ya, percaya pada Yesus adalah Mesias, Raja. Selanjutnya 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kefas artinya adalah sama dengan Petrus. Ya, Simon, Petrus, Kefas. Ya, itu menunjuk pada satu orang. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Yesus tidak menyinggung, menjelaskan sama sekali tentang penebusan, salib. Tidak ada untuk mengajak orang untuk menjadi muridnya. Ya. Ayatnya yang ke-44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Tidak ada disinggung tentang salib Kristus. Pemberitaannya ya menggambarkan tentang pengenalan akan Yesus, tidak ada di situ disampaikan mengenai salib Kristus, ya. Nah, 46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, ya, guru, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jelas Bapak Ibu? Begitu cara mereka diselamatkan. Cara pengenalan mereka tentang Yesus adalah mengenal Yesus sebagai raja orang Israel. Dan mereka diselamatkan. Sama sekali tidak ada berkaitan dengan salib Kristus dan penebusan segala dosa. Karena itulah kabar baik buat mereka, buat orang-orang Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, bandingkan dengan kabar baik dengan kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus sesudah Paulus dimenangkan oleh Kristus yang telah dimuliakan di sorga. Yesus menampakkan wajahnya kepadanya dan memberitakan bahwa Kristus telah mati untuk mengampuni segala dosa manusia, dan itulah yang harus diberitakan sebagai jalan keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi beda beritanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ya, ayatnya yang ke-50 kita selesaikan dulu. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia.
Nas sama sekali tidak menyinggung ya tentang salib Kristus, dan mereka percaya mereka diselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau itu pengenalan seperti itu pengenalan manusia saat ini terhadap Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, orang itu tidak benar-benar mengenal Injil. Ya, sekarang ini di zaman sekarang, di zaman kasih karunia ini, kalau orang hanya taunya Yesus adalah anak Allah, ya, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah raja dari segala raja, tapi tidak percaya semua dosanya sudah diampuni Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, apa bisa diselamatkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena orang itu tidak tahu gambaran tentang Yesus yang sebenarnya saat ini, ya. Karena Injil saat ini adalah berita tentang salib Kristus. Jadi ketika Yesus lahir ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah berkaitan dengan janji Allah mengenai Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja orang Israel. Ya, bukan berita tentang penebusan segala dosa umat manusia, tidak. Nanti sesudah Yesus Kristus disalibkan, darahnya tertumpah di atas kayu salib, dan sesudah Yesus memanggil Rasul Paulus dari surga, barulah berita kabar baik, kabar sukacita tentang salib Kristus menjadi kabar baik yang menyelamatkan manusia sampai sekarang ini dan sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita melihat lagi ya, bahwa benar-benar Petrus pun sudah lama mengikuti Yesus, ya, tidak mempercayai tentang berita salib Kristus. Mari kita lihat ya, di dalam Matius pasal 16. Mari Bapak Ibu Saudara, Matius ya, dari Injil Matius pasalnya yang ke-16. Nah, kita lihat dari ayatnya yang ke-21. Ya, jadi mungkin orang bilang, ya iya, tapi waktu itu kan Yesus belum mati, jadi belum ada berita tentang salib dan mengenai kematian Kristus. Itu salah, keliru. Waktu Yesus masih hidup di dunia pun, dia sudah memberitakan tentang kematiannya. Sudah, ya. Tetapi apakah murid-muridnya percaya tentang berita kematian Yesus yang disampaikan Yesus sendiri lagi? Kita lihat di ayatnya yang ke-21, Matius 16. Matius 16 mulai dari ayat 21. Ya, judul perikopnya di dalam Alkitab berbahasa Indonesia adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, yaitu tadi Andreas, Simon, Yohanes, dan seterusnya, bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah yang disampaikan Yesus. Kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya sudah disampaikan kepada murid-muridnya waktu itu. Pertanyaan kita adalah, apakah murid-muridnya percaya ya berita seperti itu? Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Hal apa? Hal kematiannya. Jadi Petrus nggak percaya, tidak menerima, ya, tidak menerima dan tidak menyambut kematian Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekarang bisa nggak orang diselamatkan tanpa menyambut kematian Yesus? Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara.
biarpun setumpuk perbuatan baiknya, biarpun hidupnya saleh sesaleh apapun, kalau orang itu tidak percaya pada penebusan oleh darah Kristus, pada kematian salib Kristus, dia akan mati binasa karena dosa-dosanya. Sebab upah dosa adalah maut. Bisa bayangkan itu Bapak Ibu Saudara? Tapi lihatlah murid-murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak percaya kematian, kebangkitan Yesus Kristus pada masa bersama-sama dengan Yesus. Toh mereka adalah murid Yesus karena mereka adalah orang Israel. Ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa katanya? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Petrus itu menolak untuk percaya pada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku ya. Tapi mereka percaya Yesus adalah Mesias, Raja. Mereka diselamatkan atau tidak? Ya, mereka pasti diselamatkan. Kenapa mereka bisa diselamatkan? Karena mereka menerima keselamatan berdasarkan iman kepada Yesus sebagai Mesias, yaitu mereka diselamatkan atas perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa setiap orang yang percaya kepada Mesias itu pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu perbedaannya menggambarkan bagaimana wajah Yesus ya secara jasmani ya sebagai raja, Mesias bagi bangsa Israel, itu hal yang berbeda dengan ya kita yang kita terima sebagai bangsa-bangsa lain. Kita sebagai tubuh Kristus mengenal wajah Yesus adalah melalui pemberitaan tentang apa? Kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus yang sudah menebus kita dari segala dosa. Ya, mari kita lihat, ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Sekarang kita melihat Injil, ya, melihat Injil yang disampaikan kepada kita oleh Rasul Paulus. Itu tadi Injil yang disampaikan kepada murid-murid Yesus, 12 Rasul, yaitu tentang Yesus adalah Raja atau Mesias mulai dari kelahirannya. Ya, Yesus diberitakan kepada bangsa Israel. Sekarang Yesus diberitakan kepada kita adalah tentang kematian dan kebangkitannya yang menebus segala dosa-dosa kita. Dan itu adalah gambaran daripada wajah Yesus saat ini. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Mulai dari ayat 1 dulu saya baca. 1 Korintus 15. Ya. Situ judulnya adalah Kebangkitan Kristus. Ayat 1. Dan sekarang, kata Paulus, ya, Rasul Paulus berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di dalam apa? Di dalam Injil kasih karunia. Amin. Kalau Petrus, Yohanes berdiri di dalam Injil apa? Di dalam Injil kerajaan. Ya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, begitu berita yang mereka ya dengar dan terima sebagai landasan mereka berdiri di hadapan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Begitu ya. Itulah bunyi berita kabar baik
di mana orang Israel, murid-murid Yesus berdiri teguh di dalamnya. Kalau kepada kita, bangsa-bangsa lain, Petrus menyampaikan kita berdiri tegak di dalam kebenaran Injil kasih karunia Allah, yaitu ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ya, ini Paulus menerima sendiri, ya, bukan menerima beramai-ramai seperti apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Tapi Petrus tersendiri, apa yang diterima oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Amin. Ya, karena segala dosa kita. Di sini ditulisnya karena dosa-dosa kita. Ya, berapa dosa? Ya, sebagian dosa. Ya, yang benar adalah karena segala dosa kita lunas dibayar. Dan itulah berita yang kabar baik, sukacita bagi kita, damai sejahtera bagi kita yang diterima oleh Rasul Paulus dan yang kita terima dan yang harus diterima semua orang supaya diselamatkan. Ayatnya yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini bisa menggambarkan wajah Yesus. Amin. Bisa melukiskan wajah Tuhan. Ya, bukan dengan lukisan-lukisan buatan tangan manusia, tetapi melalui sebuah pemberitaan yang benar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa. Dan kita terus berhadapan dengan wajah Kristus, ya, melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah tentang salibnya yang sudah menebus kita dari segala dosa. Apabila suatu saat kita mundur dari, ya, pekerjaan pemberitaan Injil Kristus ini, kita bisa menjadi sama seperti orang Galatia, kembali lagi kepada kehidupan lama. Itu Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus selalu berada di dalam persekutuan yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya di dalam persekutuan yang benar, di dalam gereja tubuh Kristus, ada pemberitaan yang terus-menerus disampaikan tentang wajah Kristus, kemuliaannya yang surgawi saat ini melalui pemberitaan Injil kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah tahu bahwa, saudara-saudaraku, berita Injil atau kabar baik yang disampaikan kepada orang Israel adalah berita tentang pertobatan, yaitu pengakuan dosa dan pengakuan serta meminta supaya dosa-dosa mereka dihapuskan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau berita seperti itu disampaikan saat ini, tidak ada orang yang diselamatkan. Karena melalui berita Injil Kerajaan Sorga tentang Yesus meminta pertobatan dan pengakuan dosa-dosa sebagai syarat untuk diampuni, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada saat ini orang yang bisa diampuni karena pengakuan mereka, tidak. Tapi orang saat ini diampuni karena percaya kepada berita Injil kasih karunia, Yesus mati menebus segala dosa kita. Amin. Itulah pentingnya saudara-saudara dan saya mendengarkan terus berita sukacita ini supaya bisa membagikan kepada orang lain. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini adalah sukacita kita semuanya bahwa kita sudah berhadapan dengan wajah Yesus. Kita sudah melihat kemuliaan Kristus yang saat ini sudah bangkit dan naik ke surga. Kita berhadapan dengan wajah Kristus, yaitu firman-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Semakin banyak saudara berhadapan dengan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, amin. Ya, semakin saudara mengerti ya kebenaran Allah, kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah di dalam firman-Nya, saudara terus melihat, menyaksikan wajah kemuliaan Kristus. Amin. Dengan demikian tidak mudah tergoda, tidak mudah tertipu oleh godaan-godaan yang dapat menyesatkan orang, bahkan orang-orang percaya pun bisa menjadi mundur, menjadi kendor, kabur, lari dari persekutuan. Karena apa? Karena mereka ingin kembali ke hidup yang lama. Ya, Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan ingin memakai hidup kita supaya menjadi alat kemuliaan namanya, dan kita terus menyaksikannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu mari kita semakin tekun senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan melengkapi hidup kita semuanya. Dia memberikan apa yang kita perlukan supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya bagi kita, yaitu memberitakan wajah Kristus, memberitakan kemuliaan Kristus kepada semua orang, yaitu tentang salib-Nya adalah sumber damai sejahtera, sukacita bagi semua orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Tetap teguh, tetap percaya, tetap yakin bahwa salib Kristus adalah kemuliaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kembali lagi Tuhan diberikan kami pencerahan tentang wajah Kristus, bukan wajah secara jasmani lagi, bukan wajah, bukan gambaran muka secara manusia, secara daging lagi. Itu sudah berlalu ya Tuhan. Engkau sekarang memperkenalkan dirimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kemuliaan yang tertinggi. Sebab Engkau adalah Tuhan kami yang sudah bangkit dari antara orang mati dan dipermuliakan dan memberkati kami sebagai anggota tubuh-Mu. Engkau menyatu dengan kami sebagai kepala dan kami memuliakan Engkau di dalam seluruh pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melewati di bulan Desember ini sampai kami juga tiba di tahun depan. Semuanya akan disertai oleh Tuhan. Segala tantangan dan persoalan apapun itu Tuhan, kami percaya wajah kemuliaan Kristus akan selalu terpancar di depan kami, di hadapan kami. Karena kami percaya disitulah kekuatan yang dikaruniakan Allah, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan yang meneguhkan kami, orang-orang kudus-Mu yang melayani Engkau dengan penuh kesetiaan. Diberkatilah semua saudara kami pagi hari ini Tuhan. Kami ingin mempersiapkan diri kami melaksanakan semua aktivitas kami. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau sudah menyembuhkan kami semua, dan Engkau telah memberikan pada kami sukacita supaya kami beraktivitas dengan penuh ucapan syukur. Diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih juga saudara kami dari Manado yang selalu setia mengikuti ibadah program Saat Teduh kita. Saudara kami Rivo Alamat, Tuhan memberkati saudaraku. Amin. Terima kasih. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih.